Salam rahayu bagi Anda sekalian yang senantiasa mencari kedalaman makna di balik rahasia alam semesta dan kearifan para leluhur kita yang agung. Selamat datang di ruang meditatif Ruh Leluhur, tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak mistik yang sering kali tersembunyi di balik tirai nalar manusia modern yang terbatas. Hari ini kita akan menyelami sebuah fenomena yang sejak zaman dahulu dianggap sebagai pertanda besar dari langit, yakni kelahiran sungsang yang membawa getaran energi berbeda. Kelahiran ini bukanlah sekadar anomali medis semata, melainkan sebuah pesan tersirat dari semesta tentang kehadiran jiwa yang membawa misi khusus di atas muka bumi Nusantara yang syarat akan energi gaib dan spiritualitas tinggi. Kita akan membedah bagaimana posisi kaki yang mendahului kepala saat keluar dari rahim ibu menjadi sebuah simbol kekuatan yang terbalik, namun tetap selaras dengan hukum alam yang paling dalam. Malam yang sunyi seringkali menjadi saksi bisu ketika seorang ibu berjuang antara hidup dan mati untuk menghadirkan nyawa baru ke dunia yang fana ini. Dalam keheningan itu, ada kalanya alam menunjukkan keajaibannya melalui posisi bayi yang tidak biasa, yang oleh orang tua zaman dahulu disebut sebagai bayi sungsang. Suasana di dalam kamar bersalin tradisional yang biasanya hanya diterangi lampu minyak menjadi sangat sakral, ketika sang dukun bayi menyadari bahwa yang akan menyentuh bumi pertama kali adalah telapak kaki, bukan ubun-ubun. Getaran frekuensi di sekitar ruangan tiba-tiba berubah, seolah-olah ada entitas leluhur yang hadir untuk menjaga prosesi penyambutan jiwa yang unik ini. Bagi masyarakat Nusantara, peristiwa ini adalah sebuah pembukaan pintu gerbang antara dimensi fisik dan dimensi ruhani yang sangat tipis dan penuh dengan rahasia suci. Kelahiran sungsang seringkali memicu kepanikan bagi mereka yang hanya melihat dari sisi fisik, namun bagi para pencari jati diri, ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Fenomena ini dianggap sebagai cara alam semesta untuk menandai seorang anak yang akan memiliki pandangan hidup yang berbeda, yang mampu melihat apa yang tidak terlihat oleh mata biasa. Sejak embusan napas pertamanya, anak sungsang telah membawa beban, sekaligus berkah yang akan membentuk takdirnya sebagai jembatan antara dunia manusia dan energi penyembuhan alami. Tidak jarang, kehadiran bayi sungsang dalam sebuah keluarga dianggap sebagai pembawa rejeki spiritual yang akan mengangkat derajat martabat keluarga tersebut di mata masyarakat dan leluhur. Mari kita heningkan sejenak pikiran kita untuk memahami mengapa posisi yang dianggap terbalik ini justru menjadi kunci utama dalam membuka gudang kekuatan mistik Nusantara yang sangat melegenda. Di balik setiap gerak bayi sungsang di dalam kandungan, terdapat tarian energi yang sangat kompleks yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki kepekaan batin. Posisi kaki di bawah melambangkan hubungan yang sangat kuat dengan energi inti bumi, atau yang sering disebut sebagai energi kundalini yang masih tertidur di dasar tulang belakang. Ketika bayi sungsang lahir, energi tersebut seolah-olah terhentak dan aktif lebih awal dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan posisi normal pada umumnya. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang percaya bahwa anak sungsang memiliki daya tahan tubuh dan daya tahan spiritual yang jauh lebih kuat sejak mereka masih sangat belia. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dipelajari dari buku, melainkan sebuah warisan biologis dan spiritual yang tertanam dalam kode genetik mereka yang unik dan sangat misterius. Tradisi lisan di berbagai daerah di Indonesia menyebutkan bahwa bayi yang lahir sungsang adalah titipan langsung dari penguasa alam gaib yang bertugas sebagai penjaga keseimbangan. Mereka dipercaya memiliki pelindung atau korin yang sangat kuat, yang selalu mendampingi setiap langkah kaki mereka sejak pertama kali menginjak tanah. Hal ini membuat mereka seringkali memiliki intuisi yang sangat tajam, bahkan terkadang mampu memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan dengan sangat akurat dan presisi. Keistimewaan ini tentu saja tidak muncul tanpa alasan, karena ada maksud tersembunyi dari para leluhur mengapa jiwa-jiwa tertentu dipilih untuk lahir dengan cara yang tidak biasa ini. Kita harus bersikap bijak dalam menyikapi keistimewaan ini agar tidak terjebak dalam kesombongan, namun tetap menghargai pemberian alam yang sangat luar biasa indah ini. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi lebih jauh tentang apakah benar kemampuan penyembuh alami itu benar-benar ada, ataukah hanya sekadar mitos yang diwariskan turun-temurun. Kita akan mendengar kisah-kisah tentang bagaimana sentuhan tangan seorang anak sungsang
mampu meredakan rasa sakit, dan menyembuhkan penyakit yang sulit dijelaskan oleh ilmu kedokteran modern. Pengetahuan ini sangat penting untuk kita lestarikan agar anak-anak sungsang di masa kini tidak merasa aneh atau tersisihkan, melainkan bangga akan identitas spiritual mereka. Mereka adalah para penjaga api kearifan lokal yang harus kita dukung agar potensi penyembuhan alami mereka dapat berkembang demi kemaslahatan orang banyak di sekitar mereka. Persiapkan diri Anda untuk memasuki labirin misteri kelahiran sungsang yang penuh dengan filosofi kehidupan dan keajaiban yang menyentuh relung jiwa yang paling dalam. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini dengan hati yang bersih dan pikiran yang terbuka, agar setiap informasi yang disampaikan dapat menjadi pencerahan bagi kita semua yang haus akan ilmu. Kelahiran sungsang adalah sebuah simfoni alam yang mengingatkan kita bahwa tidak semua yang terbalik itu salah, terkadang yang terbalik justru merupakan kebenaran yang hakiki. Melalui narasi ini, ruh leluhur ingin mengajak Anda untuk kembali menghargai proses alamiah yang syarat dengan pesan-pesan simbolis dari Sang Pencipta alam semesta. Simaklah dengan saksama, rasakan setiap getaran kata-katanya, dan biarkan nurani Anda menemukan jawaban atas teka-teki besar tentang kemampuan penyembuh alami para pemilik kelahiran sungsang. Semoga pembahasan ini membawa manfaat dan meningkatkan rasa syukur kita atas segala keragaman ciptaan Tuhan yang sangat luas dan tidak terbatas ini. Dalam kacamata metafisika Nusantara, posisi kelahiran bayi adalah sebuah simbol dari orientasi energi jiwa tersebut saat berinteraksi dengan dunia material di luar rahim. Bayi normal lahir dengan kepala terlebih dahulu, karena kepala adalah simbol langit, pikiran, dan kesadaran tinggi yang harus lebih dulu beradaptasi dengan atmosfer bumi yang baru. Namun bayi sungsang memilih untuk menapakkan kakinya terlebih dahulu ke dunia, yang secara filosofis berarti mereka adalah jiwa yang sangat membumi dan terhubung dengan akar kehidupan. Kaki adalah fondasi tubuh, tempat di mana manusia berpijak dan menyerap energi dari ibu pertiwi yang sangat luas dan penuh dengan kekuatan vitalitas yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, anak sungsang dipercaya memiliki landasan energi yang sangat stabil dan mampu mengalirkan kekuatan bumi ke dalam tubuh mereka dengan sangat lancar dan tanpa hambatan. Leluhur kita memandang bahwa bayi sungsang adalah sosok yang berani melawan arus-arus utama kehidupan demi menemukan jalan kebenarannya sendiri yang otentik. Di saat semua bayi mengikuti hukum gravitasi dengan kepala di bawah, bayi sungsang justru mempertahankan posisinya seolah-olah ingin mengatakan bahwa dia siap menghadapi tantangan dunia dengan kekuatannya sendiri. Keberanian spiritual ini tercermin dalam karakter mereka yang biasanya sangat teguh, pendirian, mandiri, dan tidak mudah terpengaruh oleh opini orang-orang di sekitar mereka. Mereka memiliki kompas batin yang sangat kuat yang selalu mengarahkan mereka pada tujuan hidup yang benar, meskipun jalan yang mereka tempuh seringkali berliku dan penuh hambatan. Inilah esensi dari kekuatan sungsang, yaitu kemampuan untuk tetap berdiri tegak di tengah badai kehidupan yang menerjang dari berbagai arah yang tidak terduga. Hubungan antara kaki dan bumi dalam tradisi mistik Nusantara sangatlah sakral, karena bumi dianggap sebagai sumber dari segala penyembuhan dan keberlimpahan. Dengan menyentuh bumi pertama kali, anak sungsang dianggap telah melakukan inisiasi alami dengan energi alam semesta tanpa perlu bantuan ritual manusia yang rumit. Proses inisiasi alami ini membuka pori-pori spiritual di telapak kaki mereka, sehingga mereka bisa merasakan getaran tanah dan air dengan jauh lebih sensitif daripada manusia lainnya. Sensitivitas inilah yang menjadi modal dasar bagi kemampuan penyembuhan mereka, karena mereka bisa mendeteksi ketidakseimbangan energi di lingkungan sekitar hanya dengan berdiri atau berjalan di tempat tersebut. Kemampuan ini adalah bentuk komunikasi purba antara manusia dan alam yang telah banyak dilupakan oleh masyarakat modern yang terlalu sibuk dengan teknologi digital yang kering akan makna. Secara simbolis, kelahiran sungsang juga melambangkan proses transformasi yang berjalan dari bawah ke atas, sebuah perjalanan dari materi menuju ruhani yang sangat disiplin. Anak sungsang diajarkan oleh alam untuk menghargai setiap langkah proses, mulai dari akar hingga akhirnya mencapai puncak kesadaran yang paling tinggi di ubun-ubun. Mereka tidak mencari kepuasan instan, melainkan lebih menghargai kedalaman pengalaman dan ketulusan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan sehari-hari dalam hidupnya. Hal ini membuat banyak praktisi spiritual menghormati mereka sebagai sosok yang memiliki kematangan jiwa yang melampaui usia biologis mereka yang sebenarnya masih sangat muda.
Banyak orang tua yang merasa bahwa anak sungsang mereka sering mengeluarkan kata-kata bijak yang tidak masuk akal untuk ukuran anak sebayanya, seolah-olah ada suara leluhur yang berbicara melalui mereka. Di tanah Jawa, istilah sungsang juga sering dikaitkan dengan konsep sungsang buwono, yang berarti membalikkan dunia atau mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Ini adalah peran seorang penyembuh, yaitu mengubah energi penyakit yang gelap menjadi energi kesehatan, yang terang benderang dan penuh dengan semangat kehidupan. Anak sungsang lahir dengan membawa mandat untuk menjadi penyeimbang di tengah kekacauan, membawa kedamaian di tengah pertikaian, dan membawa kesembuhan di tengah penderitaan yang melanda sesama manusia. Mereka adalah agen perubahan yang bekerja dalam diam, seringkali tidak menonjolkan diri, namun dampaknya sangat dirasakan oleh orang-orang yang berada di dekat jangkauan energi mereka. Kehadiran mereka di suatu tempat bisa memberikan rasa tenang dan nyaman yang sulit dijelaskan secara logika, namun sangat nyata dirasakan oleh perasaan batin. Penting untuk dipahami bahwa keistimewaan ini bukanlah sebuah kutukan atau sesuatu yang harus ditakuti, meskipun secara fisik proses kelahirannya mungkin lebih berisiko bagi sang ibu. Risiko tersebut justru dianggap sebagai pengorbanan suci yang dilakukan oleh sang ibu untuk melahirkan seorang pejuang spiritual yang akan menjaga kelestarian kearifan lokal Nusantara. Setiap rasa sakit yang dirasakan saat melahirkan bayi, sungsang dianggap sebagai proses pembersihan karma dan penyucian bagi garis keturunan keluarga tersebut untuk masa depan yang lebih baik. Leluhur kita selalu mengajarkan bahwa di balik kesulitan yang besar, selalu tersimpan anugerah yang jauh lebih besar bagi mereka yang mampu bersabar dan bersyukur. Filosofi ini menjadi fondasi bagi keluarga yang memiliki anak sungsang untuk senantiasa mendidik mereka dengan penuh kasih sayang dan pemahaman spiritual yang sangat mendalam dan luas. Melalui pemahaman filosofi ini, kita belajar bahwa keunikan setiap manusia adalah tanda kebesaran Sang Pencipta yang ingin menunjukkan warna-warni kehidupan yang sangat beragam. Kelahiran sungsang adalah salah satu warna yang paling pekat dan berwibawa dalam spektrum kehidupan manusia, Nusantara yang sangat kaya akan tradisi dan budaya mistik. Dengan menghargai jejak kaki pertama di atas bumi ini, kita sebenarnya sedang menghargai hubungan kita sendiri dengan alam semesta yang telah memberi kita kehidupan. Mari kita terus menggali makna-makna tersirat lainnya yang ada dalam tradisi kita, agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi. Anak sungsang adalah pengingat bahwa kita semua memiliki potensi keajaiban dalam diri kita, asalkan kita berani untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda dan orisinal. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin posisi kelahiran bisa menentukan apakah seseorang memiliki kemampuan penyembuhan alami atau tidak di masa depan mereka kelak? Jawabannya terletak pada aliran energi vital yang disebut sebagai prana atau chi, yang mengalir melalui jalur-jalur halus di dalam tubuh manusia yang sangat kompleks. Saat bayi sungsang melewati jalan lahir, tekanan yang diterima oleh tubuh mereka terjadi secara terbalik, yang memberikan stimulasi pada simpul-simpul energi tertentu yang biasanya tidak aktif pada kelahiran normal. Stimulasi ini seolah-olah menyalakan saklar kekuatan penyembuhan yang terletak di area tangan dan hati, membuat mereka memiliki kemampuan untuk menyalurkan energi secara spontan. Inilah alasan mengapa banyak anak sungsang yang secara tidak sadar suka meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh orang lain yang sedang sakit atau merasa tidak nyaman. Energi penyembuh pada anak sungsang bersifat dingin dan menenangkan, sangat cocok untuk meredakan peradangan, panas tinggi, atau trauma emosional yang mendalam pada seseorang. Mereka bertindak sebagai konduktor energi alam yang sangat murni, mengambil energi dari semesta dan menyalurkannya melalui telapak tangan mereka yang hangat dan penuh kasih. Kekuatan ini tidak menguras energi pribadi mereka sendiri, melainkan mereka hanya menjadi saluran bagi energi tak terbatas yang disediakan oleh Sang Pencipta alam semesta. Hal ini sangat berbeda dengan tabib yang mempelajari teknik penyembuhan lewat buku, karena bagi anak sungsang, ini adalah sebuah insting alami yang muncul begitu saja tanpa perlu banyak berpikir. Mereka seringkali merasa tangan mereka menjadi panas atau kesemutan saat berada di dekat orang yang sedang membutuhkan bantuan penyembuhan atau dukungan energi spiritual. Selain itu, anak sungsang dipercaya memiliki lapisan aura yang lebih tebal dan berwarna kehijauan atau kebiruan, yang merupakan simbol dari energi regenerasi dan kedamaian jiwa yang tinggi. Aura yang kuat ini berfungsi sebagai pelindung
sekaligus pembersih bagi energi-energi negatif yang ada di sekitar mereka saat mereka melakukan proses penyembuhan alami. Ketika mereka menyentuh seseorang, terjadi pertukaran energi di mana energi penyakit yang bersifat berat akan ditarik keluar dan dinetralkan oleh medan energi mereka yang sangat stabil. Proses ini seringkali terjadi secara otomatis, bahkan tanpa disadari oleh sang anak sungsang itu sendiri, karena sudah menjadi bagian dari mekanisme pertahanan tubuhnya. Namun bagi sang pasien, sentuhan tersebut bisa terasa seperti aliran listrik ringan atau rasa nyaman yang membuat mereka ingin segera beristirahat dan memulihkan diri. Alasan mistik lainnya adalah adanya hubungan khusus antara anak sungsang dengan elemen air dan elemen bumi yang merupakan dua elemen utama dalam proses penyembuhan fisik. Air melambangkan kelancaran aliran darah dan emosi, sementara bumi melambangkan kepadatan tulang dan regenerasi sel-sel tubuh yang rusak akibat penyakit atau usia. Anak sungsang lahir dengan keseimbangan dua elemen ini yang sangat harmonis, sehingga mereka mampu mempengaruhi keseimbangan elemen dalam tubuh orang lain yang sedang terganggu. Mereka seringkali memiliki ketertarikan yang besar terhadap alam, seperti hutan, sungai, atau gunung, karena di sanalah mereka bisa mengisi ulang energi penyembuhan mereka yang telah terpakai. Kedekatan dengan alam ini membuat kemampuan mereka tetap terasa dan tidak pudar meskipun mereka tumbuh dewasa di tengah lingkungan perkotaan yang penuh polusi energi. Dalam tradisi kuno, kemampuan penyembuh ini juga dikaitkan dengan pembukaan mata batin atau indera keenam yang lebih awal pada anak-anak yang lahir secara sungsang. Mata batin memungkinkan mereka untuk melihat akar penyebab penyakit yang sering kali bersifat non-fisik, seperti sumbatan emosional atau serangan energi hitam dari luar diri manusia. Dengan mengetahui akar masalahnya, mereka bisa mengarahkan energi penyembuhan tepat sasaran, sehingga proses pemulihan bisa berjalan jauh lebih cepat dan lebih efektif daripada biasanya. Kepekaan ini juga membuat mereka menjadi pendengar yang sangat baik, karena mereka bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang yang berbicara dengan mereka secara batiniah. Empati yang tinggi inilah yang menjadi kunci utama kesuksesan setiap proses penyembuhan yang mereka lakukan, karena kesembuhan fisik selalu dimulai dari kesembuhan hati yang tulus. Namun, kekuatan ini membutuhkan penyelarasan yang terus-menerus, agar tidak menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri yang masih dalam tahap pertumbuhan fisik dan mental. Tanpa bimbingan yang tepat, seorang anak sungsang bisa merasa kewalahan karena terlalu banyak menyerap penderitaan orang lain ke dalam sistem energi mereka sendiri yang masih sensitif. Penting bagi mereka untuk mempelajari cara membersihkan diri secara spiritual setelah melakukan kontak dengan orang-orang yang memiliki masalah kesehatan yang cukup berat dan kronis. Cara-cara sederhana seperti mandi air garam, berjalan tanpa alas kaki di atas rumput pagi, atau meditasi pernapasan sangat disarankan bagi mereka untuk menjaga kemurnian energinya. Orang tua memiliki peran vital untuk mengawasi dan membimbing agar bakat ini digunakan secara bijaksana dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang sempit dan egois. Secara keseluruhan, energi mistik di balik kelahiran sungsang adalah bukti nyata bahwa manusia diciptakan dengan potensi-potensi yang luar biasa dan seringkali tidak terduga sebelumnya. Kemampuan penyembuh alami ini adalah bentuk cinta kasih alam semesta yang dititipkan melalui raga manusia untuk saling membantu di saat-saat sulit dan penuh tantangan. Dengan memahami mekanisme energi ini, kita bisa lebih menghargai keberadaan anak sungsang sebagai bagian dari solusi kesehatan holistik yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Mari kita terus belajar untuk mengenali potensi-potensi unik dalam diri kita masing-masing, karena mungkin saja kita juga memiliki bakat terpendam yang menunggu untuk dibangkitkan. Pengetahuan tentang energi ini adalah langkah awal untuk meraih kesehatan yang sejati, baik secara lahiriah maupun secara batiniah bagi seluruh umat manusia. Mengenali bakat penyembuh pada anak sungsang bukanlah hal yang sulit jika kita tahu tanda-tanda khusus yang sering muncul dalam perilaku keseharian mereka sejak dini. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah ketenangan mereka yang luar biasa, di mana mereka jarang sekali rewel atau menangis tanpa alasan yang sangat jelas dan mendesak. Mata mereka seringkali terlihat sangat dalam dan tajam, seolah-olah mereka sedang menembus dimensi lain atau memahami rahasia yang tidak diketahui oleh orang dewasa. Anak-anak ini juga cenderung memiliki minat yang besar pada tanaman obat atau batu-batuan alam. Seringkali mereka mengumpulkan benda-benda dari alam
hanya untuk disimpan sebagai teman bermain. Mereka seolah-olah memiliki koneksi telepati dengan alam yang membuat mereka merasa nyaman berada di lingkungan yang sunyi dan asri jauh dari kebisingan kota. Ciri fisik lainnya yang sering dipercaya oleh para tetua adalah adanya tanda lahir khusus di area tangan atau kaki yang bentuknya menyerupai simbol-simbol kuno atau bunga. Tanda ini dianggap sebagai segel kekuatan yang menandai bahwa jiwa tersebut telah dipilih oleh leluhur untuk mengemban misi sebagai penyembuh sejati di masa depannya. Selain itu, anak sungsang seringkali memiliki suhu tubuh yang cenderung hangat namun stabil, terutama di bagian telapak tangan yang seringkali terasa sedikit lembab. Jika mereka memegang bagian tubuh yang sakit, orang yang dipegangnya akan merasakan sensasi tenang yang sangat mendalam dan rasa sakitnya perlahan-lahan mulai berkurang secara alami. Keajaiban kecil seperti inilah yang seringkali membuat orang tua mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri buah hati mereka yang lahir dengan posisi sungsang. Dalam hal komunikasi, anak sungsang biasanya mulai berbicara sedikit lebih lambat dari anak-anak lain. Namun sekalinya mereka berbicara, kalimat yang keluar sangat berbobot dan bermakna. Mereka seringkali menceritakan tentang mimpi-mimpi yang sangat vivid dan penuh simbolisme, atau mengaku melihat sosok-sosok bercahaya yang mendatangi mereka di malam hari untuk memberi petunjuk. Bagi orang tua yang tidak paham, hal ini mungkin dianggap sebagai imajinasi belaka, namun dalam dunia spiritual, ini adalah tanda bahwa mereka sedang dilatih oleh dimensi gaib. Mereka sangat sensitif terhadap suasana hati orang-orang di sekitarnya. Jika ada pertengkaran di rumah, mereka adalah orang pertama yang akan merasakan sakit kepala atau merasa lemas secara tiba-tiba. Hal ini terjadi karena tubuh astral mereka bekerja seperti spons yang menyerap semua emosi negatif yang ada di lingkungan terdekat mereka secara tidak sengaja. Kemampuan penyembuhan ini juga bisa terlihat dari cara mereka berinteraksi dengan hewan peliharaan atau hewan liar yang ada di sekitar rumah mereka sehari-hari. Hewan yang biasanya galak atau penakut seringkali menjadi sangat jinak dan tenang ketika berada di dekat anak sungsang, seolah-olah hewan tersebut mengenali energi kasih yang terpancar. Mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara nonverbal dengan makhluk hidup lain, sebuah bakat yang sangat langka dan hanya dimiliki oleh para penyembuh tingkat tinggi sejak zaman purba. Tak jarang, anak sungsang secara alami tahu cara merawat tanaman yang hampir mati hanya dengan menyentuhnya atau menyiramnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang yang tulus. Bakat penyembuhan ini meluas tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh ekosistem kehidupan yang ada di planet bumi ini sebagai satu kesatuan. Seiring bertambahnya usia, bakat ini mungkin akan sedikit meredup jika sang anak terlalu terfokus pada pendidikan formal yang sangat mengutamakan logika dan mengabaikan sisi spiritualitas mereka. Namun, benih penyembuh tersebut tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Dia hanya akan tertidur dan menunggu momen yang tepat untuk bangkit kembali saat dibutuhkan oleh keadaan. Banyak orang dewasa yang lahir sungsang tiba-tiba menemukan kembali kemampuan mereka setelah mengalami peristiwa besar dalam hidup atau melalui proses pencarian jati diri yang sangat panjang. Mereka mungkin akan merasa terpanggil untuk mempelajari pengobatan alternatif, herbalisme, atau praktik meditasi untuk mengasah kembali ketajaman indera keenam dan daya penyembuhan alami mereka. Ini adalah perjalanan pulang menuju fitrah asli mereka sebagai penyembuh yang telah ditentukan oleh garis takdir sejak saat pertama kali mereka menghirup udara bumi. Penting bagi lingkungan keluarga untuk tidak melabeli anak sungsang sebagai anak yang aneh atau memiliki kelainan mental karena perilaku mereka yang mungkin tidak biasa bagi orang awam. Justru, dukungan moral dan spiritual dari keluarga adalah nutrisi utama bagi perkembangan bakat mereka agar bisa tumbuh secara sehat dan seimbang tanpa merasa tertekan. Mengajak mereka berdiskusi tentang apa yang mereka rasakan secara batiniah akan membantu mereka memvalidasi pengalaman spiritualnya dan membangun kepercayaan diri yang sangat kuat. Jangan pernah memaksakan mereka untuk menggunakan kemampuannya jika mereka belum siap secara mental. Biarkan semuanya mengalir sesuai dengan ritme alam yang telah ditentukan. Kebijaksanaan orang tua dalam mendampingi anak sungsang akan menentukan apakah bakat tersebut akan menjadi berkah bagi dunia atau hanya menjadi rahasia yang terkubur selamanya. Memahami ciri-ciri spiritual ini memberikan kita perspektif baru dalam mendidik dan menghargai keberagaman bakat manusia yang sangat luas
dan tidak terbatas oleh sekat-sekat materi. Setiap anak yang lahir ke dunia membawa misi uniknya masing-masing, dan anak sungsang membawa misi penyembuhan yang sangat mulia bagi keberlangsungan hidup manusia. Dengan mengenali tanda-tanda ini sejak dini, kita bisa memberikan arahan yang tepat agar mereka tidak tersesat dalam labirin energi yang mungkin bisa membingungkan jiwa muda mereka. Mari kita ciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi para penyembuh muda ini untuk mengeksplorasi kemampuan mereka demi kebaikan bersama di masa depan. Ciri khas spiritual ini adalah bukti bahwa alam semesta tidak pernah berhenti mengirimkan bantuannya melalui sosok-sosok manusia yang terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan misteri ilahi. Memiliki anugerah sebagai penyembuh alami sejak lahir bukanlah sebuah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah tanggung jawab besar yang memerlukan perawatan dan penjagaan yang sangat intensif. Dalam tradisi Nusantara, seorang yang memiliki bakat sungsang disarankan untuk melakukan berbagai bentuk tirakat atau latihan spiritual untuk memperkuat dan memurnikan energi penyembuhannya. Tirakat ini bisa berupa puasa pada hari-hari tertentu, seperti weton kelahiran mereka, untuk menyelaraskan kembali frekuensi tubuh dengan getaran alam semesta yang suci. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan juga menahan diri dari pikiran-pikiran kotor dan perbuatan yang bisa mengotori cermin batin yang menjadi media penyembuhan. Dengan batin yang bersih, energi yang disalurkan akan menjadi jauh lebih kuat, jernih, dan mampu menembus lapisan penyakit yang paling keras sekalipun. Selain puasa, meditasi atau manekung juga menjadi kunci penting dalam merawat anugerah penyembuhan ini agar tetap stabil dan tidak mudah goyah oleh pengaruh eksternal. Melalui meditasi, seorang pemilik bakat sungsang bisa belajar untuk mengendalikan aliran energi dalam tubuhnya, sehingga dia tahu kapan harus membuka dan kapan harus menutup gerbang energinya. Kemampuan untuk mengontrol energi ini sangat krusial agar mereka tidak kehabisan tenaga atau justru menyerap energi negatif dari pasien yang mereka bantu sembuhkan secara tidak sengaja. Meditasi juga membantu mereka untuk terhubung lebih dalam dengan para leluhur dan pembimbing spiritual mereka di dimensi yang lebih tinggi untuk mendapatkan petunjuk dan arahan. Ruang sunyi di dalam diri adalah tempat di mana kekuatan sejati ditemukan, dan dari sanalah mukjizat-mukjizat kecil penyembuhan seringkali bermula dan memancar keluar. Penjagaan juga mencakup pola makan dan perilaku sehari-hari yang harus dijaga agar tetap berada dalam koridor kesucian dan nilai-nilai luhur kearifan lokal. Mengonsumsi makanan yang segar, alami, dan bebas dari unsur-unsur yang merusak sangat disarankan bagi para penyembuh alami untuk menjaga kejernihan darah dan sel-sel tubuh mereka sendiri. Perilaku rendah hati dan tidak sombong juga merupakan bentuk penjagaan energi yang sangat efektif, karena kesombongan adalah penghambat utama bagi aliran energi ilahi yang murni. Seorang penyembuh sejati selalu menyadari bahwa dirinya hanyalah perantara, sebuah alat kecil di tangan Sang Pencipta untuk membantu sesama yang sedang dalam kesulitan. Semakin rendah hati seseorang, semakin besar energi yang bisa mengalir melaluinya, karena wadah batinnya menjadi kosong dari ego dan siap diisi oleh kekuatan semesta yang maha luas. Ada pula ritual-ritual khusus dalam tradisi kita yang dilakukan untuk mengunci bakat tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain atau entitas negatif yang menginginkan kekuatan tersebut. Ritual ini biasanya melibatkan doa-doa suci dan penggunaan sarana alam seperti air bunga setaman atau minyak tertentu yang telah didoakan oleh para sesepuh spiritual yang bijaksana. Penjagaan ini sangat penting terutama di masa remaja, di mana gejolak emosi seringkali membuat energi sungsang menjadi tidak stabil dan cenderung liar jika tidak diarahkan dengan baik. Dengan adanya pagar spiritual ini, sang pemilik bakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dari serangan energi hitam yang mungkin iri dengan kelebihan yang mereka miliki. Inilah bentuk kasih sayang para leluhur dalam menjaga kelestarian bakat-bakat istimewa agar tetap bermanfaat bagi anak cucu di masa yang akan datang. Lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh besar terhadap terjaganya anugerah ini, sehingga disarankan bagi mereka untuk sering berada di tempat yang memiliki energi positif yang kuat dan stabil. Menghindari tempat-tempat yang penuh dengan energi kegelapan, kesedihan, atau kemarahan yang meluap-luap adalah langkah preventif yang bijak bagi seorang yang memiliki sensitivitas tinggi. Jika terpaksa harus berada di lingkungan yang negatif,
Mereka harus memiliki teknik proteksi diri yang mumpuni, seperti membayangkan diri diselimuti oleh cahaya putih yang tidak bisa ditembus. Teknik visualisasi sederhana, namun sangat bertenaga ini mampu menjaga kemurnian aura mereka dari polusi energi yang bisa mengganggu kesehatan batin mereka secara sistematis. Kebersihan diri secara lahiriah juga harus selalu dijaga sebagai cerminan dari kebersihan batin yang sedang diupayakan setiap saat melalui tirakat-tirakat tadi. Penting juga untuk mencari guru atau mentor spiritual yang sudah berpengalaman agar proses belajar dan penjagaan anugerah ini memiliki panduan yang jelas dan tidak tersesat dalam kebingungan. Seorang guru akan membantu memberikan perspektif yang benar tentang bagaimana menggunakan bakat penyembuhan tersebut tanpa harus mengorbankan keseimbangan hidup pribadi mereka sendiri yang juga penting. Guru juga bisa memberikan teknik-teknik khusus yang tidak ada dalam buku-buku umum, yang merupakan warisan rahasia dari guru ke murid secara turun-temurun selama berabad-abad. Belajar dengan kerendahan hati kepada mereka yang lebih tua akan membuat proses pematangan jiwa menjadi lebih cepat dan terarah menuju kesempurnaan seorang penyembuh. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki, karena samudra ilmu spiritual sangatlah dalam dan tidak pernah ada habisnya untuk terus dipelajari. Dengan melakukan tirakat dan penjagaan yang konsisten, anugerah kelahiran Sungsang akan berkembang menjadi sebuah permata yang berkilau dan memberikan manfaat luar biasa bagi kehidupan manusia. Merawat bakat ini adalah bentuk syukur yang paling nyata kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada kita melalui cara lahir yang unik. Ingatlah bahwa setiap kelebihan selalu disertai dengan tanggung jawab yang sama besarnya, dan penjagaan ini adalah cara kita untuk menunaikan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Mari kita hargai setiap proses tirakat yang kita jalani, karena di setiap kesulitan tersebut ada kenaikan derajat spiritual yang menanti di ujung jalan yang terang. Semoga anugerah penyembuhan ini tetap abadi dan menjadi lentera bagi mereka yang sedang berjuang dalam kegelapan penderitaan penyakit fisik maupun batin. Di balik segala kemudahan dan keajaiban yang menyertai kelahiran Sungsang, terdapat sisi lain yang jarang dibicarakan namun sangat nyata dirasakan oleh para pemilik bakat ini, yaitu beban mental dan tanggung jawab sosial yang sangat berat. Menjadi seorang penyembuh berarti bersedia menjadi tong sampah bagi segala keluhan, kesedihan, dan energi penyakit dari orang-orang yang datang meminta bantuan kepada kita. Rasa empati yang terlalu dalam seringkali membuat seorang penyembuh Sungsang ikut merasakan rasa sakit pasiennya secara fisik, seolah-olah penyakit tersebut berpindah ke tubuh mereka sendiri untuk sementara waktu. Jika tidak memiliki benteng yang kuat, hal ini bisa menyebabkan sang penyembuh mengalami kelelahan kronis atau bahkan jatuh sakit karena beban energi yang diserap sudah melampaui batas kemampuannya. Inilah risiko pekerjaan spiritual yang menuntut pengorbanan diri yang tidak sedikit dan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan yang luar biasa. Tanggung jawab moral terhadap setiap tindakan penyembuhan juga sangat besar, karena ada hukum sebab akibat yang sangat ketat dalam dunia metafisika yang harus ditaati dengan penuh integritas. Seorang penyembuh Sungsang tidak boleh menggunakan bakatnya untuk tujuan yang melanggar hukum alam atau untuk mencelakai orang lain demi kepentingan pribadi yang sempit. Setiap energi yang dikeluarkan akan kembali kepada pengirimnya, sehingga niat di balik proses penyembuhan haruslah murni hanya untuk membantu tanpa ada pamrih yang tersembunyi. Seringkali mereka juga dihadapkan pada dilema ketika harus memilih siapa yang harus diprioritaskan untuk dibantu di saat banyak orang yang membutuhkan pertolongan pada saat yang bersamaan. Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan adalah beban tersendiri yang harus mereka pikul sepanjang hidup mereka sebagai pengemban amanah leluhur yang luhur dan sangat sakral ini. Beban sosial juga seringkali muncul ketika masyarakat memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap mereka, seolah-olah mereka adalah dewa yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit tanpa terkecuali. Ketika ada kasus yang tidak berhasil disembuhkan, mereka mungkin akan mendapatkan kritikan atau keraguan dari lingkungan sekitar yang kurang memahami batas-batas kemampuan manusia. Tekanan ini bisa sangat membebani mental, terutama bagi mereka yang masih muda dan belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menghadapi berbagai macam karakter manusia. Mereka harus belajar untuk menetapkan batasan yang sehat antara peran mereka sebagai penyembuh dan hak mereka untuk memiliki kehidupan pribadi yang normal dan tenang. Keseimbangan ini seringkali sangat sulit dicapai
tanpa adanya dukungan dari keluarga dan sahabat terdekat yang memahami kondisi unik yang mereka alami sejak lahir. Kehidupan pribadi seorang anak sungsang juga seringkali menjadi penuh misteri karena mereka cenderung lebih suka menyendiri untuk menjaga stabilitas energinya agar tidak terganggu oleh hiruk-pikuk dunia. Hal ini bisa membuat mereka dianggap sebagai sosok yang dingin, sombong, atau sulit didekati oleh orang lain yang tidak mengenal mereka secara mendalam dan personal. Padahal, penyendirian tersebut adalah cara mereka untuk mengisi kembali energi dan membersihkan diri dari residu negatif yang menempel selama mereka berinteraksi dengan dunia luar. Mereka seringkali merasa kesepian karena sulit menemukan orang yang benar-benar bisa memahami frekuensi batin mereka yang sangat berbeda dari kebanyakan orang awam lainnya. Kesepian spiritual ini adalah salah satu harga yang harus dibayar untuk memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan sosial yang biasa-biasa saja. Ada pula beban berupa tanggung jawab untuk melestarikan pengetahuan dan kearifan lokal yang mungkin hanya diturunkan melalui jalur spiritual yang sangat spesifik dan eksklusif ini. Mereka diharapkan mampu menjadi penjaga tradisi di tengah gempuran modernitas yang cenderung merendahkan segala hal yang bersifat mistik dan spiritual sebagai sesuatu yang tidak ilmiah. Menjelaskan kemampuan mereka kepada orang-orang skeptis adalah tantangan tersendiri yang memerlukan kesabaran dan ketenangan pikiran agar tidak terjadi perdebatan yang sia-sia dan melelahkan. Mereka harus menjadi bukti hidup bahwa kearifan leluhur itu nyata dan relevan, bukan dengan kata-kata yang muluk, melainkan dengan hasil penyembuhan yang nyata dan bisa dirasakan manfaatnya. Tugas ini menuntut keteguhan hati yang luar biasa, agar api semangat mereka tidak padam di tengah arus zaman yang seringkali sangat keras dan tidak bersahabat. Terkadang, para pemilik bakat ini juga merasa dihantui oleh ketakutan jika suatu saat kemampuan mereka menghilang atau mereka melakukan kesalahan yang berakibat buruk bagi orang lain. Ketakutan akan kegagalan ini adalah manusiawi. Namun bagi seorang penyembuh sungsang, hal ini bisa menjadi beban pikiran yang cukup mengganggu ketenangan batin mereka sehari-hari. Mereka harus belajar untuk melepaskan hasil akhir kepada Sang Pencipta dan fokus hanya pada proses pemberian bantuan yang terbaik yang mereka bisa lakukan saat itu juga. Kepasrahan total adalah kunci untuk meringankan beban tanggung jawab yang berat ini, sehingga mereka bisa menjalankan misinya dengan hati yang ringan dan penuh dengan kegembiraan. Dengan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, mereka akan merasa bahwa bukan mereka yang menyembuhkan, melainkan kekuatan ilahi yang bekerja melalui perantara tangan mereka. Memahami sisi beban dan tanggung jawab ini akan membuat kita lebih menghargai para penyembuh sungsang bukan hanya sebagai sosok yang sakti, tetapi sebagai manusia yang memiliki perjuangan hidup yang hebat. Jangan hanya melihat keajaibannya, tetapi lihatlah juga pengorbanan dan ketulusan yang mereka berikan setiap kali mereka membantu orang lain yang sedang kesusahan dan menderita. Kita sebagai masyarakat harus memberikan rasa hormat dan ruang bagi mereka untuk tetap bisa menjalani hidupnya dengan seimbang, tanpa harus terus-menerus membebani mereka dengan permintaan. Semoga dengan pemahaman yang lebih luas ini, beban yang mereka pikul terasa sedikit lebih ringan karena adanya dukungan emosional dari lingkungan yang mulai memahami kondisi mereka. Tanggung jawab ini adalah sebuah kehormatan suci, namun tetap merupakan sebuah salib yang harus dipikul dengan penuh cinta dan dedikasi yang tanpa batas. Sebagai penutup perjalanan kita hari ini, mari kita merenung sejenak tentang betapa kayanya tradisi Nusantara yang telah memberikan kita banyak petunjuk tentang rahasia kehidupan dan penyembuhan. Kelahiran sungsang adalah salah satu bukti bahwa alam semesta selalu memiliki cara yang unik untuk mengirimkan bantuan dan pencerahan kepada umat manusia yang sedang mencari jawaban. Bakat penyembuh alami ini bukanlah sebuah kebetulan medis, melainkan sebuah desain agung yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara dimensi fisik dan dimensi ruhani yang sangat luas. Kita telah melihat bagaimana filosofi, energi, tanda-tanda, hingga tanggung jawab besar yang menyertai mereka yang lahir dengan kaki terlebih dahulu ke bumi ini. Semua ini adalah bagian dari kepingan puzzle besar tentang jati diri bangsa kita yang sangat kental dengan spiritualitas dan nilai-nilai luhur kearifan lokal yang abadi. Bagi Anda yang lahir sungsang atau memiliki keluarga dengan kondisi serupa, janganlah pernah merasa takut atau rendah diri
karena Anda adalah pembawa berkah yang sangat dicintai oleh alam. Pelajarilah potensi Anda dengan penuh kesabaran, lakukan tirakat yang disarankan oleh para sesepuh, dan gunakanlah kemampuan tersebut hanya untuk jalan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Ingatlah bahwa kekuatan terbesar dari seorang penyembuh bukanlah pada teknik-teknik mistik yang rumit, melainkan pada ketulusan hati dan kasih sayang yang tulus kepada sesama makhluk hidup. Setiap sentuhan yang didasari oleh cinta akan memiliki daya penyembuhan yang jauh lebih dahsyat daripada ritual apapun yang dilakukan tanpa melibatkan perasaan batin yang mendalam. Jadilah cahaya di tengah kegelapan, dan jadilah penyembuh bagi dunia yang saat ini sedang sangat membutuhkan sentuhan kedamaian dan kesehatan spiritual yang sejati. Bagi kita semua yang mendengarkan narasi ini, mari kita tingkatkan rasa hormat kita terhadap segala bentuk perbedaan dan keunikan yang ada pada setiap individu di sekitar kita. Jangan terburu-buru menghakimi sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya, karena di balik hal-hal yang tampak aneh atau tidak biasa, seringkali tersimpan keajaiban yang luar biasa besar. Menghargai anak sungsang berarti kita juga menghargai proses alamiah yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta untuk kebaikan kita semua tanpa kecuali. Marilah kita terus melestarikan pengetahuan tradisional ini agar tidak punah ditelan zaman, karena di dalam tradisi inilah tersimpan akar kekuatan bangsa kita yang sangat tangguh. Dengan saling mendukung dan menghargai, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh dengan energi positif yang mendukung proses pertumbuhan spiritual kita masing-masing. Video ini hanyalah sebuah pintu pembuka bagi Anda untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang misteri-misteri Nusantara lainnya yang masih sangat banyak dan belum sepenuhnya terungkap ke permukaan. Ruh Leluhur berkomitmen untuk terus menghadirkan konten-konten yang menginspirasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan para leluhur dan alam semesta yang maha agung. Kami berharap informasi yang disampaikan dalam video ini dapat menjadi bahan renungan yang bermanfaat dan memicu keinginan Anda untuk belajar lebih dalam lagi tentang ilmu spiritualitas yang murni. Terima kasih telah setia mendampingi perjalanan spiritual ini hingga akhir. Kehadiran Anda adalah energi bagi kami untuk terus berkarya dan berbagi kearifan lokal yang sangat berharga ini. Semoga setiap tarikan, napas kita selalu disertai dengan kesadaran akan kehadiran ilahi yang menuntun kita menuju jalan kebenaran dan kebahagiaan yang hakiki. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman atau cerita unik Anda tentang kelahiran sungsang di kolom komentar, agar kita bisa saling belajar dan memperkaya wawasan kita secara kolektif. Setiap cerita yang Anda bagikan adalah kontribusi nyata dalam upaya pelestarian budaya lisan yang sangat penting bagi generasi mendatang, agar mereka tidak kehilangan arah dalam hidup. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada kerabat atau teman-teman yang mungkin membutuhkan pemahaman baru tentang keistimewaan lahir sungsang dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita bangun komunitas yang cerdas secara spiritual dan tetap rendah hati dalam menghadapi segala fenomena gaib yang ada di sekitar kita setiap harinya. Kesembuhan adalah hak setiap jiwa, dan pengetahuan adalah kunci untuk membukanya, agar kita semua bisa hidup dalam keadaan sehat walafiat secara lahir dan batin yang seimbang. Akhir kata, marilah kita senantiasa memohon perlindungan dan bimbingan dari Sang Maha Pencipta, agar kita selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan peran kita masing-masing di atas bumi ini. Semoga para leluhur kita tersenyum melihat kita masih peduli untuk mempelajari dan menghargai warisan-warisan mereka yang sangat suci dan penuh dengan makna filosofis yang sangat mendalam. Tetaplah menjadi pribadi yang haus akan ilmu, namun tetap membumi seperti filosofi kaki pertama yang menyentuh tanah pada kelahiran sungsang yang penuh dengan misteri dan keindahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya yang akan membawa kita lebih dalam lagi ke dalam labirin mistik dan spiritualitas Nusantara yang tidak akan pernah habis untuk kita gali bersama. Teruslah mencari, teruslah belajar, dan teruslah menjadi bagian dari ruh leluhur yang menjaga nyala api kearifan lokal agar tetap bersinar terang sepanjang masa. Salam rahayu bagi kita semua, salam persaudaraan dari alam semesta yang penuh dengan keajaiban yang tidak terbatas, dan semoga kedamaian selalu menyertai langkah kaki Anda dimanapun Anda berada saat ini. Jadilah penyembuh bagi diri sendiri terlebih dahulu sebelum Anda melangkah untuk menyembuhkan orang lain, karena cahaya kesembuhan harus dimulai dari dalam pusat hati Anda sendiri yang paling jernih.
Biarkan energi kasih mengalir deras dalam setiap tindakan Anda, dan saksikanlah bagaimana dunia di sekitar Anda akan berubah menjadi tempat yang lebih baik dan lebih sehat bagi semua makhluk hidup. Kelahiran Sungsang adalah pengingat bahwa kita semua istimewa dengan cara kita sendiri yang unik. Dan kita semua memiliki misi suci yang harus kita tunaikan sebelum kita kembali ke haribaannya yang abadi. Terima kasih, dan terima kasih atas segala perhatian dan kebaikan batin yang telah Anda berikan selama menyimak narasi yang penuh dengan makna spiritualitas ini.